Tapi sebelum memasuki pelajaran baru, ya, makalah baru, kita mengetes itu. Ya, kita sudah belajar berapa makalah? Makalah pertama apa? Agama dan tujuan hidup. Ya, setiap agama punya tujuan kan? Tujuannya apa? Kebahagiaan. Ya kan? Apa sih batasannya bahagia itu? Ya, jadi ya tercapai apa yang kita inginkan. Itu bahagia. Saya pikir nih ada yang belum pernah merasa bahagia nih. Ya, ya batasan kebahagiaan itu ya terpenuhinya ya, tercapai ya, tercapai apa yang diinginkan. Ya. Kebahagiaan ini gimana sifatnya yang kita capai sekarang? Sifatnya sementara, tidak kekal, ya kan? Pengen tadi perutnya lapar, pengen makan, oh ketemu makanan enak, berapa jam lagi lapar lagi, ya. Nanti kalau lagi ngantuk apa ketemu bantal sama kasur, tidur. Itu kelamaan tidur juga apa? Kepanasan gerah, ya kan? Nah, jadi orang ingin mencari kebahagiaan yang bagaimana? Ya, sifatnya nanti itu kan sementara. Ya. Jadi orang pengen yang kekal. Nah, ya kan? Yang kekal ini gimana? Batasannya kan orang masing-masing punya konsep lain-lain. Ada yang kekalnya ini dibilang kekal, ada yang ini dibilang kekal. Gimana? Ada yang bilang apa? Yang kekal. Surga itu yang gimana sih? Dibilang surga. Lah, nggak tahu surga? Tahu. Secara konsep? Orang di mana-mana cerita surga, di sini nggak ada yang tahu surga apa. Ya. Apa surga itu gimana batasannya, definisinya? Alam yang bahagia. Jadi di situ menikmati apa? Kesenangan indera. Ya, surga itu menikmati kesenangan indera, makan enak, ya, sentuhan lembut, dengar yang merdu, suara yang menyenangkan, ya gitu ya. Semua serba nikmat. Tapi nikmatnya nafsu indera, punya gedung istana yang megah, punya pembantu 1000, ya. Ada ya, itu bidadari yang membantu 1000 orang, 500 orang. Ya, kebahagiaan begitu, istana yang megah berkilau, ya. Surga, ada yang bilang surga bahagia, kekal. Tapi benar nggak? Ada yang lain bilang apa? Ada yang bilang surga nggak kekal, ada lagi yang bilang rupa Brahma. Rupa Brahma ini bagaimana batasannya? Kebahagiaan bagaimana? Menikmati apa? Kalau ini menikmati nafsu indera, kamaraga. Kalau ini Brahma, rupa Brahma bermateri. Brahma bermateri, menikmati apa di sana? Tenangan. Tenangan yang bagaimana? Dalam Kondisi gimana? Pemusatan jana-jana. Namanya makhluk Brahma itu mereka semua memasuki jana-jana. Jadi kalau jana itu kalau terpusat, dia lebih tenang lebih bahagia daripada nafsu-nafsu indera. Ya, ini pemusatan dalam jana-jana, ketenangan dalam jana-jana. Ada lagi yang bilang, oh, rupa jana masih bermateri, nggak ada kekal. Rupa Brahma dia bilang, nggak ada materi. Rupa Brahma gimana batasannya? Jadi Brahma yang bagaimana? Tidak bermateri, jadi tidak ada fisik. Ya, yang ada hanya batin, menikmati ketenangan dalam batin saja tanpa badan, tanpa fisik. Itu rupa Brahma. Ada lagi yang istilahnya pola pikirnya lebih komplit lagi, lebih tinggi lagi, dulu lagi. Namanya di sini di sorga, lahir di sorga. Rupa Brahma lahir
Arupa Brahma lahir juga. Yang namanya lahir pasti disusul dengan nah, ada yang terbebas dari kelahiran dan kematian. Yang itu nah itu nah. Jadi agama Buddha tujuannya apa? Kenapa Nibbana? Ya? Iya, benar. Kita kan pengennya begitu. Emang belajar di sini untuk apa? Kita belajar dhamma di ajaran Buddha supaya apa? Kalau lahir tua sakit mati apa? Gitu. Iya, ingin terbebas dari duka. Di mana terbebas dari duka, terbebas dari lahir dan mati. Ini tujuan agama Buddha. Nggak tahu tujuannya. Tujuan yang paling utama atau yang terakhir? Hanya satunya Nibbana. Nah, gitu kan? Jadi tujuan agama Buddha udah tahu kan? Terbebas dari kelahiran dan kematian, yaitu Nibbana. Nah, pelajaran selanjutnya apa? Ketuhanan. Nah, setiap agama punya tujuan akhir nggak? Protestan dan Katolik, ya. Jadi Hindu udah punya tujuan akhir nggak? Apa tujuan akhir dari kita? Mereka punya tujuannya surga. Di surga itu ada apa? Siapa mereka? Yang maha pencipta, Tuhan juga. Ya. Di sini ada surga. Allah. Ya, Allah. Ya. Surga. Di sini ada Allah. Menurut R ya. Salah lagi nih. Kira-kira begitu. Mereka punya tujuan. Ya, tujuan akhir mereka surga. Ada Allah sang pencipta. Dan kalau Kristen Katolik dan Protestan punya apa? Tujuannya surga juga. Di sana ada apa? Nah, di sini Bapak ini ada ya disebut Tuhan ya, kita singkat aja Tuhan gitu ya. Kalau Hindu punya tujuan nggak? Tujuannya apa? Brahma. Ya. Di Brahma ini ada apa di sana? Trinitas. Di sini apa kalau disuruh Brahma itu? Naik ke atas kepada Moksa bersatu dengan Tuhan ya. Kalau Buddha apa? Punya tujuan akhir nggak? Berarti ini setiap agama punya tujuan akhir ya. Islam ada tujuan akhirnya surga ya. Kristen surga juga. Hindu Brahma moksa ya. Buddha Nibbana. Tujuan akhir dari setiap agama disebut apa? Nah, konsep mereka begitu. Ya, di sini ada Tuhan-Tuhan ada sebut Allah yang Tuhan yang mirip dari juga ya. Setiap agama punya tujuan akhir mereka disebut Tuhan. Agama Buddha punya tujuan akhir nggak? Apa? Maka juga dikonsep sebagai ketuhanan ya, ketuhanan. Beda, hanya sifatnya nanti itunya beda konsep ketuhanannya ya. Karena masing-masing agama punya tujuan akhir. Tujuan akhir mereka disebut ketuhanan, disebut Tuhan. Agama juga Buddha juga punya tujuan. Ya, makanya agama. Tujuan akhir dari agama Buddha disebut ketuhanan juga. Hanya beda ketuhanan dalam konsep umum dengan konsep agama Buddha. Kalau mereka apa nih? 1, 2, 3. Nih, 4. Ketuhanannya apa? Person. Ada makhluknya. Kalau Buddhis impersonal, bukan makhluk. Nah, bedanya di situ, ya. Bisa terima. Jadi kita tahu, ya, tujuannya apa, ketuhanan kita bagaimana, kita bisa menjelaskan. Kalau ketuhanan yang person, apa asal kata?
Tidak berkondisi. Kata berkondisi. Jadi tahu ini apa nih rumusnya apa di sini? Kalau yang berkondisi itu gimana? Yang berkondisi itu apa? Perpaduan dan berproses. Prosesnya bagaimana? Kalau muncul pasti, kalau lahir pasti. Kita memilih ketuhanan yang impersonal, ya, impersonal, ya, impersonal. Ini hak ibu-ibu, bapak-bapak ya, mau pilih Tuhan yang bagaimana itu hak bapak-bapak dan ibu-ibu. Kami hanya menjelaskan, kami hanya membuka pola pikir, ya, meluruskan pandangan. Ingat di sini, ya. Kami hanya membuka pola pikir, ya, meluruskan pandangan. Seorang Buddhis, cara berpikirnya begini loh, logika. Karena agama Buddha itu harus apa? Kritis. Kenapa? Mengapa? Bagaimana? Jangan ya aja, ya. Kenapa pilih Tuhan begini punya risiko? Karena begitu lahir pasti mati. Namanya ada rumusnya udah, ya. Ya bisa diterima. Kita memilih Buddhis, memilih Tuhan yang impersonal hanya sebagai apa? Sebagai tujuan toh. Nah, tujuan ini apakah senamanya satu tujuan itu harus tempat alam? Saya punya punya keinginan bertujuan menjadi seorang dokter. Bisa nggak? Tujuan nggak itu? Jadi punya itu, saya pengen itu punya cita-cita, ingin begini-begini, ya. Tapi tidak semua tujuan itu alam, tempat, bukan ya. Di mana juga begitu, bukan alam, bukan tempat, ya. Tapi objek batin. Objek batin yang bagaimana ini? Terbebas dari loba, dosa, moha. Ya, dari barang siapa yang terbebas dari loba, dosa, moha akan mengalami objek di mana itu tujuan kita. Hanya secara umum kita punya tujuan akhir itu dikonsep sebagai ketuhanan, ya, menurut mereka ini, ya. Kalau ditanya secara umum, tapi secara Buddhis ya udah, di mana tujuan kita, kebebasan. Nah sekarang berkondisi. Lantas kita ada di mana? Kita ada di sini yang berkondisi. Nah sekarang kita buka, kita awalin pelajaran baru. Siapakah yang di sini? Bagaimana sifatnya? Kita sudah tahu kan yang berkondisi kan? Perpaduan, berproses, timbul, berlangsung padam. Siapakah? Apakah alam itu ya yang berkondisi ini? Yang berkondisi ini apa isinya? Itu wujud dari alam semesta, ya, yang berkondisi di alam semesta. Jadi kita bahas ini alam semesta, cerita yang tentang yang tidak, yang berkondisi, ya. Jadi minggu kemarin, dua pelajaran lalu bercerita tentang yang tidak berkondisi. Sekarang kita bercerita tentang yang berkondisi, diri kita yang ada di alam semesta ini. Bagaimana? Ada pertanyaan? Kalau tidak, kita teruskan. Ya, nanti kalau untuk yang lebih mendalam lagi, kita harus bercerita, ya, harus konsep. Ada cerita tentang konsep, ada tentang hakikat, ada tentang wujud asli, atau bahasa ini ada secara umumnya disebut, ya, ada panyati, ya, ada paramata. Kita harus tahu batasan ini panyati dan paramata, ya. Kalau cerita tentang panyati, ya, itu cerita tentang kesepakatan umum, ya. Ini bercerita tentang konsep, ya, panyati. Jadi kalau cerita tentang konsep, ya, kita itu ada batasannya. Kalau yang ke sana namanya Pak Hendri, di konsep namanya Pak Hendri, kalau saya namanya Pak Wong, gitu ya.
ada itu Pak Darmawan gitu ya, nanti diberi konsep. Nah, konsep-konsep ini kesepakatan umum yang ini supaya bisa dipanggil, oh Pak Darmawan yang ini, Ibu ini, Ibu Susan ini ya. Nah, cerita konsep kesepakatan umum, diberi konsep, ya diberi merek. Ya. Tapi ada yang cerita tentang dhamma yang luhur ya, dhamma yang luhur ceritanya Paramata ini cerita tentang dhamma yang luhur ya. Bahasa dhamma yang luhur. Nah, cerita dhamma yang luhur ini bercerita tentang apa dia? Wujud asli dan paramata. Wujud asli ya, wujud asli dan hakikat. Nah, ini yang lebih luhurnya ya. Maksudnya begini, kalau misalnya kita cerita konsep, ada pemiliknya, ada orangnya, ada ininya. Misalnya Pak Darmawan mempunyai sebuah motor ya, ada pemilik sebuah motor, memiliki sebuah motor gitu ya. Tapi kalau kita cerita wujud aslinya, tidak ada yang memiliki lagi. Ya, hak milik itu nggak ada, hanya hak pakai proses. Itu cerita yang luhur ya, tidak hak aku, diriku, milikku itu nggak ada. Tapi kalau kesempatan hari-hari, oh mobil itu punya siapa? Mobil Pak Gong misalnya. Motor itu punya siapa? Motor pemiliknya Pak Darmawan. Itu sepakat umum. Tapi kalau cerita tentang luhur itu udah nama rupa. Ya nanti ya ceritanya itu tidak ada si pemilik, ya tidak ada yang memiliki. Nah, itu cerita yang luhur, udah cerita tentang dhamma yang luhur. Itu ceritanya tentang paramata. Nah, sekarang kita bedakan kalau kita misalnya sehari-hari, ya kita kan nggak ada si pemiliknya ini. Aku, diriku, milikku tidak ada, gitu kan ceritanya. Hanya sebuah proses cerita itunya. Itu cerita yang luhur, cerita dhamma yang luhur. Tapi sehari-hari saya punya mobil, saya punya motor, saya punya sepatu, ya. Saya punya. Ya, itu cerita konsep. Nah sekarang kita bedakan nanti ya, kalau cerita kita mesti tahu saat itu kita bercerita tentang panyati atau paramata, jadi jangan salah ya. Nah sekarang alam semesta itu juga dibagi dalam 3 ini ya, kita membahas secara konsep ya, bisa kita bicara secara wujud asli ya, wujud asli, dan kita bicara tentang hakikat ya. Jadi kita ceritakan begini, ada 3. Jadi kalau kita mesti tahu batasannya, kita bercerita tentang konsep, tentang wujud asli, tentang hakikat ya. Sekarang kita lihat di sini ya, hakikat alam semesta. Di sini ada ya materi ya, batin gitu kan, di sini tidak. Sekarang kita cerita di sini ya. Cerita dengan konsep alam semesta ini banyak sekali isinya. Ya. Ada apa? Bulan, ada bintang, ada lautan, ada gunung, ada binatang, ada manusia. Ya kan? Itu konsep semua kan? Kalau di sini dinamakan burung, kalau yang begini namanya manusia. Kalau yang di atas itu bintang-bintang di langit, yang itu ada bulan, ada bintang, banyak sekali kan? Nah, cerita bulan, bintang gitu ya. Bulan, bintang, lautan gitu ya. Itu cerita tentang konsep. Alam semesta ini cerita konsepnya. Ya. Konsep. Tapi wujud aslinya apa sebenarnya? Ya. Kan ada bulan, ada bintang, ada lautan, ada manusia, ya kan? Ada binatang, ya kan? Binatang itu dari gajah, tikus, kucing, kuda lagi ya, banyak sekali kan? Bulan, bintang, matahari, lautan, itu kan konsep kita, secara konsep. Sebenarnya itu hanya isinya apa wujud aslinya? 4 elemen. 4 elemen. Hanya materi dan batin atau nama dan rupa. Ya.
atau materi dan batin, boleh ya. Materi dan batin. Sebenarnya wujud aslinya cuma itu, binatang. Dia punya badannya disebut materi. Dia punya batin. Ya kan? Bisa terima nggak di sini? Wujud aslinya sebenarnya hanya materi dan batin, atau bahasa palingnya nama dan rupa. Ya, kalau bulan di langit, apa itu isinya? Materi. Hanya materi aja. Jadi kalau cerita konsep ini kalau disebut satu persatu bisa nggak habis, buku kita bisa penuh. Tapi ke cerita wujud asli, cerita hanya materi dan batin atau nama dan rupa bahasa palingnya. Bisa terima nggak wujud aslinya begini? Ya, kalau bulan, bintang, burung, kuda, kucing, itu semua satu persatu, meja, kursi, gedung, ini penuh. Silakan. Jadi maksudnya ini terjemahannya gitu. Maksudnya kalau nama itu batin, ya rupa. Nama itu materi. Nama itu batin, rupa itu materi. Jadi kalau di terjemahan, jadi isinya hanya nama dan rupa atau materi dan batin gitu. Ya, sama ini materi dan batin itu sama. Nama dan rupa, materi dan batin itu sama. Ini itu nama. Nama itu batin. Oh belum ini ya, banyak yang itu ya, baru ya. Nama itu batin ya. Kalau jasmani itu ya rupa ya. Gitu. Jasmani itu rupa atau di sini materi gitu ya. Nah, gitu. Materi itu rupa atau jasmani. Kalau untuk manusia, binatang, jasmani. Ya, tapi kalau untuk bangku, kursi, bulan, bintang, materi. Kayak gitu. Jadi wujud asli dari alam semesta itu hanya nama dan rupa atau materi dan batin. Gak ada lebih dari itu. Ya. Bisa diterima nggak sampai di sini wujud asli? Ya. Ibarat ya kalau orang cerita misalnya ada gelang, ya, gelang, kalung, cincin, ya, giwang. Wujud aslinya apa nih? Emas gitu ya. Kalau ibaratnya cerita kursi, ya, papan tulis ini ya, bangku, kursi yang dari bagian itu wujud aslinya apa itu? Ya, jadi alam semesta ini kita cerita rame-rame begini sampai di satu buku nggak habis kalau dicatat. Sebenarnya wujud aslinya hanya nama dan rupa atau materi dan batin. Materi untuk fisik, ya. Kalau jasmani untuk yang makhluk, kalau materi itu hanya untuk yang berupa benda-benda, ya, tapi tetap batin isinya kalau itu makhluk. Bagaimana bisa terima sampai batas sini? Silakan tanya, masih bingung. Oh, berarti masih ada lanjutannya ini. Ya. Jadi kita cerita wujud aslinya bisa terima nggak? Bulan, bintang, matahari itu hanya kalau kuda, binatang itu binatang, manusia misalnya dewa, peta itu nama rupa makhluk. Jadi nama rupa punya, ya, makhluk itu punya nama dan rupa. Kalau bulan bintang itu hanya materi atau rupa saja. Ya, wujud aslinya itu. Tapi sebutannya banyak nggak? Banyak. Ada bulan, bintang, burung, kucing, apa, belalang, apa segala banyak ada ya. Wujud aslinya hanya nama dan rupa. Bisa terima. Nah, udah cerita nama dan rupa, kita cerita hakikat lagi. Ya, sekarang diperumit dikit ya, dirumit dikit. Nah, hakikat yang disebut hakikat, ya, itu ingat ada rumusnya. Yang dialami langsung, ya, dialami langsung tanpa dikomentari, tanpa diberi komentar, jangan dikasih merek, jangan dikasih macam-macam, tidak perlu dikomentari. Begitu dikomentari berarti dia jatuh di konsep. Bagaimana? Bisa terima? Apa yang kita alami
saat kita mengalami langsung, mengalami sesuatu tanpa diberi merek. Ada mereknya. Ada mereknya. Begitu kita sebut, oh, udah. Itu. Ini ya. Ada ya? Mereknya itu. Oh, gitu. Jangan diceritain. Oh, itu udah. Itu mereknya, hakikat. Ya. Jadi apa yang kita alami tanpa diberi merek, tapi kita tahu ada sesuatu. Oh, gitu. Begitu kita cerita, oh begini, Yang penting olah ini salah kalau pakai begini lagi. ya berarti Oh, kita ada, kembali ya. ke konsep. Ya. Hanya dialami toh, gitu ya. Tidak dikomentari. Begitu kita komentari, berarti kita kembali ke konsep. Saat komentar berarti kita kembali ke situ. Kalau saat kita hanya mengalami langsung tanpa dikomentari, hakikat. Tapi bisa nggak? Meskipun komentarnya hanya melalui pikiran saya. Iya itu begitu komentar. Oh ini mah saya udah tahu. Jangan sebut udah tahu. Udah konsep lagi. Konsep. Ya saya udah tahu. Oh, itu udah. Cuma ngedong kalau cerita, oh gitu. Oh ada. Tahu. Begitu kita kembali, oh ini mah manis, ini mau butuh, ini mau jelek, ini mau manis, ini mau ganteng, ini mau. Oh udah konsep sudah. Begitu dikomentari, konsep. Bagaimana? Bisa diterima? Mulai rumit dikit. Yang baru-baru sebenarnya ada ini untuk yang udah apa? Yang ngurangin ya. Dulu kan pernah belajar, tapi belum ditambah. Sekarang ditambahin sedikit. Bagaimana? Bisa terima? Hakikat hanya dialami kok, jangan dikomentari. Begitu komentari kita kembali ke konsep. Rumus. Pak, Ya. saat ini sepertinya pengertian terlepas antara hubungan dan hakikat. Bagaimana merupakan satu kesatuan? Ini memang satu kesatuan, bendanya satu. Hanya yang satu dikomentari, yang satu tidak, hanya dialami toh. Objeknya sama. Kalau kita hanya melihat toh, ini penghapus. Begitu kita bilang penghapus, saat itu udah konsep. Tapi kita hanya melihat, oh ada sesuatu ya udah. Hakikat. Begitu, oh ini namanya penghapus, sudah tahu. Begitu, oh penghapus sudah tahu ya udah konsep lagi. Nah, mengapa ini begini? Ya kita cerita tadi ya ada konsep-konsep tentang ketuhanan. Ya, kita tahu oh, Tuhan itu begini, ini begini, sampai finish langsung. Kenapa? Mereka belum nyampai. Mereka belum bisa melihat sebagaimana segala sesuatu sebagaimana adanya, kecuali kita. Jadi belum di Oh. mana baru cerita di mana merek. Tapi kalau betul-betul mengalami di mana nggak diterangkan. Diterangkan lagi dia lihat oh gitu. Nah, guru kita sudah mengalami, apa yang tadi berkondisi dan tidak berkondisi ini sudah diarahkan secara langsung oleh guru kita, sudah melihat sebagaimana apa adanya. Tapi kalau konsep umum mereka masih ibarat, tahu ibarat. Pernah dengar orang buta memegang gajah? Kalau pegang ekornya, oh gajah kayak cambuk. Kalau pegang kupingnya, oh gajah mah kayak kipas. Kalau pegang perutnya, oh gajah kayak tembok. Mereka belum melihat sebagaimana adanya. Kecuali guru kita. Berbahagialah Anda guru yang begitu luhur. Bagaimana? Setuju? Konsep-konsep itu muncul karena mereka belum bisa melihat, masih meraba-raba. Ah, surga udah finish. Ada Brahma, rupa Brahma finish. Arupa Brahma finish. Padahal finishnya ada di apa? Nibbana finish. Urusan beres. Tidak ada lagi yang harus dikerjakan. Memang nih dia punya pori-pori. Nah, biarin dulu saya dia punya pori-pori. Telepon bu, kalau mau bagus pakai kaca kayak Bogor. Jangan. Aduh. Cuma mesti bermodal. Masuk ke Modalnya. Nah, dia memang punya pori-pori gitu, nggak apa-apa lah. Yang penting mengerti dia ya. Yang tulisan baru sama tulisan lama kan beda kan ya?
hakikat. Ya, biar itu nggak apa-apa Bu. Pakai hakikat kan jadi diem kan. Udah cukup Bu. Masih. Tadi yang pengertian alam semesta itu menuju ke hakikat itu kan tadi Bapak ada sebut mengenai pengalaman gitu ya. Ya dialami langsung. Yang dialami langsung gitu ya. Ya. Berarti yang saya mau tanya alam semesta itu hanya yang disebut yang dimaksud dalam konsep agama Buddha alam semesta itu hanya berupa benda atau termasuk perasaan kita gitu loh. Maksudnya sesuatu yang dirasakan gitu. Karena dari hakikat tadi saya agak menangkap sedikit mungkin pengalaman itu mungkin perasaan mungkin sesuatu yang maksudnya bukan hanya berbentuk fisik gitu. Ya. Terima kasih. Nanti sebentar lagi kita main. Oke. Ya, kita mulai. Nah, tadi kita mulai ya tadi ya ada materi dan batin, ya kan? Alam semesta itu materi dan batin, ya kan? Ya, atau nama dan rupa. Di sini sudah jelas. Apa itu materi? Ya, Punya buku enggak? Enggak. Oh. Salah. ya. Punya bentar. Sekarang kita ulas sedikit ya supaya kita tahu ya. Jadi ada bayangan gitu. Nanti pesan sama Ibu Susan ya kayak yang punya buku. Pinjam dulu. Oh. Ya. Pinjam dulu. Materi dan batin kita jelaskan di sini ya. Kalau nama dan rupa. Nah, kita bahas rupa dulu ya. Rupa. Kalau ininya di sini kalau untuk materi ya. Rupa itu materi, kalau untuk manusia jasmani gitu ya. Di sini bisa materi, bisa jasmani ya. Kita tahu ya rupanya. Rupa itu kalau untuk benda mati materi saja, tapi kalau untuk tubuh manusia itu jasmani, ya kan bisa kan? Nah, namanya materi minimal terjadi dari apa? Perpaduan apa? Minimal Maha Buta empat elemen tadi. Ya. Apa aja elemennya? Ya, Unsur air. pada air, panas, dan gerak ya udara ya. Nah, ini kalau bahasa itunya disebut ya Maha Buta empat. Maha Buta empat. Tahu pada pakai H ya, pakai ini ya 1000 ya benar. Buta empat, Maha Buta empat. Ya Maha Buta empat. Ya. Padat, cair, panas, gerak, Maha Buta empat. Ya. Nah, badan kita tahu, badan kita sendiri tahu. Di ujung kuku itu keras atau enggak? Keras. Tapi dalam keras itu terdapat 4 unsur enggak? Unsur apa yang dominan? Unsur padatnya. Kalau kuku ini tidak ada bercairnya, nggak ada panasnya, nggak ada geraknya, dia nggak bisa panjang, nggak bisa tumbuh. Apa? Rontok dia nanti ngepului. Tahu ngepului, bahasa ngepului itu apa? Kalau bedang itu gitu ya. Sambal bubuk itu tahu. Dari bubuk ya. Ya kalau nggak ada unsur cairnya, kan? Jadi kayak bedang itu kalau diaurin gitu gimana? Ya tidak merekat. Ini rekat kan, panjang tumbuh ya berarti dia antara kuku seluruh tubuh kita ini di dalam darah hanya dominan ininya cairnya ya. Kalau di dalam kuku dominan padatnya ya begitu. Jadi semua yang ada di badan kita ini semuanya berpadu dari 4, tapi ada yang dominannya apa? Yang lebih dominan. Ya, minimal terdiri dari 4 perpaduan. Bagaimana bisa terima? Kalau mau komplit nanti ya yang itu nanti dikomplitin ya soalnya udah ahli ya. Nah, lebih komplitnya selain padat cair ini dia terdiri dari tambahan lagi ya, ada tambahannya ya. Tambahannya apa? Ya, warna, rasa, ya, aroma, ya, bau itu aroma ya. Aroma, bau, dan nutrisi. Ya, nah ini. Jadi kalau di ini disebut ya awini boga kelapa.
Jadi materi terpencil pun apapun bentuknya sebenarnya terdiri dari 8 perpaduan ini. Ya, tapi yang kasarnya 4, ininya ada tambahannya. Ya, maha boga 4, kalau komponennya awini boga rupa, ya rupanya ketinggalan. Sudah ketinggalan. Ya, awini boga rupa. Ya, komplit. Jadi namanya materi terkecil pun, ya, kalau materi terkecil itu apa namanya kalau di dalam itu ilmu dia apa? Atom. Oh, masih ada yang lebih kecil lagi. Watch, ya, watch ya. Watch yang terkecil itu pun, ya, terdiri dari 8 perpaduan. Guru kita 2500 tahun yang lalu sebelum ada teleskop geger itu sudah tahu itu kalapa itu, ya, disebut kalapa. Ya, para manu kalapa. Itu guru kita. Jadi kalau orang lain masih hitung-hitung, pusing-pusing, masih geger, guru kita, oh ini berbahagialah Anda mungkin seorang guru yang itu sempurna. Ya, Peman, bisa terima? Rupa. Ya. Tadi perlu cerita rupa, sekarang cerita nama, ya, cerita nama. Nama, ya, bisa disebut batin, bisa disebut roh secara umum. Ya kan? Cuma bahasa palingnya nama, ya. Kalau ada bilang roh batin, ada roh, ya, yang umum. Ya. Sebenarnya batin itu terdiri dari berapa kelompok? Apa aja? Kita mulai dari perasaan dulu, ya. Ya, kelompok pertama yaitu perasaan. Apa sih perasaan itu? Mengalami rasa, ya. Pernah mengalami perasaan, punya perasaan nggak? Bisa merasakan apa saja? Ya, bisa mengalami netral, ya, bisa senang, ya, bisa tidak menyenangkan. Pernah nggak kita merasa perasaan yang begitu? Pernah mengalami nggak? Oh, setiap saat. Berarti udah pintar. Yang netral ini munculnya ada di mana munculnya dia? Dia muncul pada batin, ya. Kalau senang bisa muncul pada mana? Senang bisa muncul pada batin dan jasmani, ya. Batin dan jasmani. Kalau senang, ya. Kalau senang pada batin, ya, dia muncul di batin, ya, disebut apa? Apa disebutnya? Senang pada batin, ya, disebut somanasa. Kalau senang pada jasmani, apa disebutnya? Sukha. Bisa bedainnya? Coba kasih contoh, gimana bedanya? Senang pada batin dan senang pada jasmani, bedanya gimana? Coba contohnya. Ya, senang pada batin somanasa, ya, puji. Kalau sedang pada jasmani suka. Contohnya gimana? Kalau kita diberitahu anak kita lulus ujian, apa yang terjadi? Ada di batin, merasa bahagia. Oh, anak saya lulus, aku bahagia. Dia muncul di batin, jadi perasaan itu namanya somanasa. Kalau di badan jasmani, usap gitu. ya, kalau kita lagi kegerahan gitu, ya, lagi kepanasan mobil macet gitu, AC nggak ada, dan begitu kita jalan masuk ke hypermarket gitu, ke Giant dan apa, gitu masuk. Ya, nah, itu senang pada
jasmani, fisik kita kena hawa adu gitu tadi kegerahan, udah lesangan kalau bahasa itu kan peringatan muncul gitu ya, masuk ke giant itu. Di situ ruangannya Anda semua. Bisa terima. Kalau tidak menyenangkan pada batin, apa namanya? Domanasa. Ya, gitu. Kalau tidak menyenangkan pada jasmani, apa namanya? Duka. Contohnya gimana bedanya? Contohnya. Kalau tidak menyenangkan pada batin, diomelin, dicela, di itu ya, kesel gitu ya. Nah kalau ini apa nih? Sepat, kakinya kepatuk itu ya, batu di tengah jalan. Aduh gitu ya. Bisa terima ya? Nah itu, bagaimana perasaan? Udah ya, nanti baca tak ya. Jadi bukan hanya fisik aja ya. Tanya tadi. Ya, silakan. Senang jasmani, suka. Perasaan menyenangkan pada jasmani, suka. Netral batin ini jadi gimana ya? Jadi kalau kita melihat segala sesuatu, jadi istilahnya kita tidak terikat dan tidak menolak, hanya melihat sekitar selalu. Ya, kalau kita misalnya lagi jalan kaki, misalnya ada mak sampah di situ atau ada orang lewat atau apa gitu, kita tidak memberi komentar. Jadi netral aja. Ada di situ kan kita membuat kita terganggu. Biasanya itu kita kurang fokus ya berarti ya. Bodoh. Kurang fokus. Dia kurang nggak tangkap, tidak begitu mengarah. Kebanyakan orang yang nggak tahu yang mana? Bodoh. Tidak menyenangkan pada batin, domanasa. Tidak menyenangkan pada jasmani, duka. Petok batu, kejedor, jidat kejedor gitu ya. Domanasa itu perasaan pada batin yang tidak menyenangkan. Diomelin, digerendengin gitu ya. Ya. Beda. Ini mah biasanya campur pohanya banyak kan. Oh iya. Perarahan. Arahan tetranya bukan begitu. Iya, maksudnya tidak memberi komentar dia udah Dia tahu hanya apa adanya. Apa adanya. Ya Yang kalau lagi ini banyak kan pilihan. yang campur poha. Kalau ini mah untuk kita, untuk Ya. makhluk biasa. Apa? Bukan soal makhluk suci, bukan makhluk biasa. Ya. Terus kita teruskan kalau gitu ya, pencerapan. Pencerapan tahu? Ada nggak di kita pencerapan? Roh ada pencerapannya? Nah, ini kan cerita roh. Tadi kan rohnya ada bisa merasakan nggak? Atau betulnya batinnya? Jiwanya bisa merasakan nggak? Ya mereka sebut roh, sebut batin, sebut apa kah? Yang penting yang merasakan sesuatu itu ada nggak dalam diri kita? Pernah merasakan sesuatu? Ya udah. Ini pencerapan ini apa? Pencerapan ini apa kira-kira? Iya, ingatan, ya. Memori, ya. Pencerapan itu memori, ya. Pencerap. Di sini, ya, pencerapan. Kalau objek, ya, objek lama, objek baru dulu dari masa tahu udah lama, ya. Objek baru dia berfungsi sebagai apa? Mengenal, hanya sebagai menandai atau mengenal. Menandai atau mengenal. Ya, kalau ya, Udah tahu, mengenal udah tahu. Ya, pokoknya menandai aja kan. Yang panjang singkat saja. Mendata, ya, membuat data, hanya menandai. Ya udah pokoknya harus baik itu. Menandai aja ya. Menandai, memberi tanda. Kalau yang begini-begini nih, nah, Itu objek lama. objek baru, ya, objek baru dia menandai, ya, Kalau belum tahu, hanya menandai. dia merekam, dia menandai, oh ini tanda-tanda, itu kode, ya.
Terus kalau objek lama, ya, dia apa? Mengingat. Mengingat. Dia harus menandai dulu baru diingat. Ya, kalau objeknya lama ditandai, oh yang begini-begini ini buat dulu ya. 2 kali. Begitu lihat 2 kali, dia ngambil lihat. Oh, dia lihat. Duanya apa? Yang saya lakukan itu montok. Oh, durian montok ini mah gitu ya. Dua atau makan. Ini kan yang kerennya malah begitu. Jadi kita yang keren-kerennya aja. Kalau baru misalnya ada orang bule atau orang mana nggak punya pohon durian kan, begitu, oh yang begini durian lucu-lucu bulan begini, oh durian. Besok-besok dia ke pasar supermarket, wah durian montok ini mah, dia udah tahu ya. Bisa mengingat. Ada pada siapa itu? Yang bisa ini siapa yang mengingat? Batin ya, atau roh atau jiwa ya. Di sini kan batin, roh, jiwa ya, terserah lagi mana deh. Tapi bekerjanya begitu nggak? Betul begitu nggak? Yang mereka sebut roh, sebut jiwa, atau sebut apa yang mereka sebut. Padahal prosesnya begitu nggak? Sama nggak terjadi proses kesadarannya? Sama nggak dengan yang kita ceritakan ini? Nah, karena dulu kita telah melihat apa adanya. Boleh you sebut apa itu hanya sebutan, tapi prosesnya, hakikat prosesnya sebegini loh. Ya, guru kita menceritakan hakikat proses itu. Terus yang kedua, yang ketiga apa ceritanya nih? Habis pencerapan, bentuk-bentuk pikiran atau faktor mental. Bentuk-bentuk pikiran yang di lama itu ya. Bentuk-bentuk pikiran. Ya, bahasa baru di sini faktor mental. Faktor mental. Ini terdiri apa aja ya? Tahu nggak bentuk-bentuk pikiran faktor mentalnya? Kalau faktor mental yang baik ada berapa? Banyak sebenarnya. Terlalu banyak kita cerita ini tidak. Tahu nggak kira-kira faktor mental itu bentuk-bentuk pikiran? Apa kira-kira yang buruk? Itu yang baik nih cerita yang baik. Kalau seorang punya cinta kasih, ya kan, punya rasa kasihan, realisasi, itu yang baik ya. Nah, di sini dia ada misalnya meta karuna itu yang baiknya. Meta karuna, ya kan, mudita, ya kan, sada, wirya, panya, gitulah ya. Sada, wirya, ya kan. Itu semua itu, ya. Ya, sada, ada wirya, ada hiri, ada otapa. Itu sifat-sifat faktor-faktor mental yang baik atau bentuk-bentuk pikiran. Ya, dulunya sering diceritakan bentuk-bentuk pikiran. Kita itu punya bentuk-bentuk pikiran. Kadang-kadang kita kontak dengan objek yang menyenangkan, muncul pikiran yang baik. Ya. Tapi kalau kita kontak dengan objek yang tidak menyenangkan, muncul apa? Yang buruk, pikiran yang buruk. Nah, yang buruknya apa? Itu kan isinya. Dosa, ya, dosa, ya itu kan ya, mana, Cina, Indah, ya kan? Bisa. Loba, dosa, moha, mana, Cina, Mida. Cina itu apa? Lambat, malas, lambat, ya, Mida itu ya. Ya itu. Mana itu apa? Mana? Sombong. Ya, sombong tahu ya, sombong ya. Nah itu muncul pada kita setiap saat. Ya, tergantung objek yang kita itu kontak dengan objek apa, muncul pikiran. Ada pada siapa ini sebenarnya? Pada diri kita, ya. Jadi bukan hanya apa tadi, yang penting udah banyak ya. Nah sekarang apalagi kesadaran apa sih? Kesadaran yang enggak apa? Kesadaran. Batasan kesadaran itu apa sih? Sadar nggak bapak-bapak ibu di sini?
sekali tidak sadar. Kalau sadar, gimana ceritanya kalau sadar itu? Tahu bagaimana? Kalau tahun yang lalu bisa jawab. Sebenarnya sih udah ngulang semua ini ya. Apa kesadaran itu? Aktivitas batin mengetahui objek. Nah, itu. Keadaan batin mengetahui objek. Aktivitas batin ya, mengetahui objek. Ya, keadaan mengetahui objek. Nah, itu. Nah, sampai batas di sini itu namanya apa tadi? Hanya mengetahui toh. Apa namanya tadi? Hah? Ayo pintar. Berarti yang kedua. Ya, hanya tahu toh, tidak dikomentari. Nah, kesadaran itu nanti deh Pak Hendi jangan tambah dulu kayak gitu ya, nggak saya terlalu rumit nanti. Kita syariah dulu. Nah, namanya sadar itu pasti ada apanya? Dia mesti punya indera, ya. Untuk kontak dengan objek kan mengetahui objek harus ada inderanya kan. Nah, indera kita ada berapa? 6. Oh 6 ya, sebenarnya 5. Mata, telinga, hidung, ya, lidah, jasmani, dan pikiran. Namanya sadar pasti indera kontak dengan apa? Objek. Nah, kita punya indera pasti kontak dengan objek namanya baru sadar, ya. Kalau mata objeknya apa? Bentuk, rupa, warna, ya. Kalau ini telinga, warna, bentuk, ya, warna, gitu ya. Bentuk, warna, ya, sebut aja ya. Nah, telinga kontak dengan suara, hidung kontak dengan bau atau aroma ya, aroma, bau. Kalau lidah dengan apa? Rasa apa? Rasanya rasa apa nih? Apa rasa sakit tadi? Atau rasa apa? Jadi rasanya rasa apa nih? Ya, asin, asam gitu ya. Jasmani dengan sentuhan. Kalau pikiran dengan ide, gagasan untuk pikiran ya, gagasan-gagasan. Nah, itu ide ya. Nah, setiap indera punya kontak dengan objeknya masing-masing. Ya. Nah, kalau indera sudah kontak dengan objek, nanti muncul apa? Kesadaran. Kalau mata kontak dengan bentuk atau warna, muncul kesadaran melihat, kan? Kalau telinga dengar suara berarti mendengar. Nah, ini cuma itu aja sebenarnya yang ada dalam kita. Kalau ini hidung kontak dengan ini aroma membaui ya, membaui. Kalau lidah dengan rasa mengecap rasa, ya mengecap. Kalau jasmani dengan sentuhan apa? Merasakan sentuhan ya, merasakan sentuhan. Terus kalau pikiran dengan gagasan, dengan ide-ide, apa namanya? Jadi dalam agama Buddha, pikiran itu salah satu dari indera. Ya, pikiran itu indera. Ya, kalau pikiran lagi merenung, menganalisa dengan ide gagasan, saat itu dia sedang berpikir, ya, jasmani dan sentuhan, ya. Nah, ini sebenarnya alam semesta. Ya. Jadi kalau ini ceritanya ada kelompok kesadaran, ada kelompok pencerapan, ada kelompok bentuk pikiran, ada kelompok perasaan, ada jasmani, siapakah itu? Siapa mau hidup-hidup? Kita, ceritanya kita. Sang Buddha maunya ceritanya kita ini loh. Namanya makhluk itu yang sedang kita alami itu kita ini sendiri. Yang mengalami lahir, tua, sakit dan mati itu adalah kita ini.
ya, yang dalam berkondisi itu yang timbul berlangsung pada lahir dan mati adalah kita. Kamu dan maunya tidak ada kita. Yang lahir kuasa kita yang kita alami sehari-hari. Inilah kita. Ya, nanti yang di luarnya itu baru ya. Bintang bulan, bintang, binatang itu baru ya. Lupa jadi materi. Ya. Bulan kita. Bulan bintang itu hanya materi saja. Bentuknya hanya padat, air, panas. Ya, tadi sudah dijelaskan. Nah, sebenarnya alam semesta ini, ya, alam semesta itu di sini. Bagaimana? Ada pertanyaan? Silakan, tidak apa-apa. Tadi mengacu pada penjelasan Romo tentang benda yang ada di alam semesta. Benda ini hanya terdiri dari materi-materi. Ya. Nah, bagaimana sekarang kalau ada terobosan baru yang alat-alat yang diciptakan oleh manusia itu seperti saya ambil contoh komputer. Ya. Itu kan ada hardware dan software di dalamnya. Ya. Di mana alat tersebut bisa menerima perintah-perintah atau sekumpulan perintah dari kita. Ya. Itu kan berarti cenderung kalau saya melihat sih ada unsur nama di dalamnya. Kalau begitu saat Anda lagi ke komputer saat Anda sentil atau kerak, nangis nggak ya? Terus sakit ya, semoga nangis ya. Jadi ya namanya itu komputer-komputer itu hanya materi yang bisa menerima rangsangan seperti gelombang-gelombang materi yang bisa menerima. Misalnya pohon tertentu, ya ada pohon tertentu. Kalau dikasih lagu-lagu merdu, ya lagu-lagu yang udah slow motion, ya, dia bisa tumbuh subur, lebih subur dari pohon yang tidak dikasih lagu. Pernah dengar belum? Belum. Nanti ada. Ya, ada juga pohon putri malu kalau disentuh, makruh. Ya, pernah mendengar pohon putri malu? Coba dipegang sentuh itu daunnya langsung dia. Ya, itu hanya proses ya kepekakan rangsangan, ya irritabilitas kalau bahasa itu ya. Pokoknya apapun yang terjadi dalam komputer apa itu hanya proses gelombang-gelombang saja. Gelombang. Kalau gelombang energi bukan. Kalau gelombang materi bukan. Gelombang materi. Yang tetap masih materi. Jadi masih termasuk materi ya. Jadi jangan lihatin komputer kan nanti dia bisa sayang, bisa jatuh cinta sama komputer ya apa? Ya. Nanti jangan ya, nggak ada. Dia nggak bisa merespon ya. Maksudnya itu seperti makhluk juga. Hanya perintah-perintah dalam batas tertentu. Ada, ya kan ceritanya begitu. Bagaimana alam semesta ini berproses? Nah, nanti kita tanya dulu soal itu ya. Alam semesta ini ada siapa yang mencipta? Kemarin. Tidak ada. Nah, ada itu ya, ada yang menciptanya ya. Jadi tergantung dari kondisi-kondisi. Jadi alam semesta ini kondisi-kondisi yang bentuknya banyak sekali faktor-faktor bentuknya. Ibarat pisang goreng tadi ya. Kalian udah cerita kan ya? Pisang goreng ingat. Nah, alam semesta ini berproses tertib, ya, dia tertib. Ada yang ngatur nggak? Ya, dia punya hukum, punya tertib. Hukum itu kan, ya. Nah, di sini ada 5 di sini juga hukum tertib. Hukum tertib yang kedua ya. Hukum tertib, ya, tertib alam semesta. Ya, tertib. A, hukum niyama, ya. Hukum niyama. B, bija niyama. C, cipta niyama.
Kama Yama. Dan Kama Yama. Kata niyama itu sendiri apa? Yang hukum tertibnya, yang ada tertib. Niyama itu hukum atau tertib, ya, hukum tertib, ya. Untuk niyama tertib tentang apa? Tentang apa dia? Tentang temperatur. Niyama itu tentang temperatur. Temperatur. Jadi kalau temperatur tubuh manusia berapa panasnya? 37 derajat. Kalau 40 mah Rata-rata. Jadi tertib. Kalau temperaturnya ngaco, misalnya 39 gimana? sakal. Berarti udah demam jadi orang. Berarti gitu. Jadi ada tertibnya. Yang udah demam kalau udah 39. Nah, ini tertib ini misalnya seperti api. Tertibnya apa? Panas. Panas. Kalau es tertibnya itu udah tertib. Nah, masalahnya tertib dalam niyama yang ada di alam semesta ini, ya, tidak bisa disobok, tidak bisa diminta, dan sifatnya apa? Universal, ya. Universal dan cerita belum ketupat. Apa itu kan ketupat? Berlaku bagaimana? Mutlak. Sifatnya mutlak, berlaku untuk seluruh, ya. Di semua seluruh alam semesta, ya, keadaan waktu dan tempat, ya, dia tertib. Gitu. Siapapun, misalnya kalau ada anak kecil yang tidak tahu apa-apa megang api gimana dia? Panas kebakar, ya. Nah itu tertib. Jadi istilahnya tidak ada misalnya nanti tertibnya punya cinta kasih kalau anak kecil yang megang, dia nggak panas, kalau orang besar udah tahu panas. Bisa nggak begitu? Bisa didoain minta anak kecil dia kasih apa sama anak kecil nggak panas ya. Mau punya tertib yang begitu? Ada ya, itu tertibnya ya. Terus tertib bija ini tertib apa? Nah, Tumbuhan benih. tertib benih ya, di sini lebih benih ya. Nanam jagung tumbuh durian. Tertib benih. Benih itu bisa tumbuh-tumbuhan, bisa juga binatang, bisa manusia ya. Nah, kalau misalnya tumbuhan, kalau tanamnya jagung, benihnya jagung, apa nih? Tumbuhnya apa? Jagung. Buah jagung ya. Kalau gandum sama Nanti jagung. dia tumbuh pohon jagung, Isiran gitu. buahnya jagung. Gandum sama jagung isiran jadi apa? Ya. Tanam kacang, nanti pohonnya berbuah kacang ya. Mangga, buahnya mangga, tertib itu. Ya. Kalau spesiesnya, kalau benihnya misalnya anjing, kawin sama anjing, berarti nanti anaknya anjing. Kuda kawin sama kuda, anaknya kuda. Manusia kawin sama manusia, anaknya Anaknya meong. manusia. Tertib. Ya, benihnya manusia, nanti anaknya kuda. Wah, kasus kan. Ya, itu tertib dari dulu begitu, sudah tertib. Nah, sifat ini universal ya. Nah, ini dulu jadi nah, bisa terima. Jadi ya, benih-benih ini tertib. Tapi ada kan benih yang apa? Buah yang janggal. Oh, pohon mangga, apa pohon pisang buahnya apa? Kalau nggak salah kenangka ya. Buah semang. Ada kan ya? Ada kan pohon pisang keluarnya nangka. Oh, berarti benih ini nggak ada tertib nih, bohong kalau gitu. Pernah nggak baca di koran? Biasanya pohon pisang keluarnya atau pohon nangka berbuah pisang, ada pernah saya lihat? Nggak ada. Hah? Tuhannya salah taruh itu. Benar itu ada. Di foto ini aneh sekali. Nah, ada faktor-faktor itu. Sebenarnya pasti ada unsur-unsur benih itu yang tercampur. Ya. Jadi nggak mungkin tiba-tiba pohon mangga keluarnya pisang gitu enggak. Ada faktor tertentu dia punya apa namanya kalau di stra itu ya. Atau juga tumbuhan Kalau kita Lihat, lihat kan lihat ya. ini ya faktor-faktor bibit. Ya, faktor bibitnya itu ada faktor itu ya. Tidak mungkin kalau tidak ada ya.
Sekarang cita niyama. Cita niyama ini apa nih? Pikiran. Pikiran, tertib pikiran. Tertib pikiran. Tertib pikiran itu begini. Setiap saat pikiran itu selalu mengarah pada objek. Ya. Selalu mengarah pada objek. Pada objek. Gak ada pikiran yang kosong ya, selalu mengarah objek. Pikiran yang terpusat mempunyai kekuatan. Kekuatan. Ya. Kalau pikiran yang terpusat, ya, tertib pikiran selalu mengarah pada objek. Namanya pikiran itu pasti selalu mengarah pada objek. Ya, pikiran yang terpusat punya kekuatan. Ya, jangan-jangan mereka yang terpusat. Hipnotis juga udah. Ada yang hipnotis belum terpusat sebenarnya ya, saat itu hanya manasikara yang berjalan. Ya, bisa dihipnotis ibu-ibu kalau lebih mana sebagai hipnotis bisa dihipnotis. Ya. Itu kekuatan pikiran. Tapi ada juga yang benar-benar, tapi mereka yang melatih pikiran bisa menghipnotis. Nah, pikiran itu bisa dilatih. Kalau dilatih, kalau terpusat bisa punya kekuatan. Pikiran selalu mengarah pada objek. Jadi kalau kita pernah nggak pikiran kita kosong? Namanya Karena kita manusia kosong setik ya pikiran kita. Nah, ya, tidak pernah apa kosong. artinya kalau kosong? Mati. Ya. Hah? Tidak fokus. Ya, dia hanya mengarah Kalau pada kesadaran tampang. setik ya kosong berhenti. Mati nggak kita? Mati. Ya, jadi di saat pikiran tuh punya itu, ya, dia punya tertib, ya, selalu mengarah pada objek. Jadi tidak ada pikiran yang kosong satu saat pun. Ya, kalau kosong berarti saat itu kita Mati. Jadi dia selalu mengarah pada objek. Pikiran kalau dilatih, kalau diarahkan, dia bisa kuat, punya power, ya. Jadi bisa punya kekuatan. Nah, pikiran-pikiran ini mereka yang berpikiran baik akan mengalami kebahagiaan, yang berpikiran buruk akan mengalami penderitaan. Nah, itu tertib. Ya, pikiran-pikiran itu tertib sifatnya. Dari zaman dulu sampai sekarang namanya pikiran itu selalu tertib begitu. Nah, dan juga misalnya ini nanti kalau orang punya pikiran yang buruk atau yang baik itu menentukan kelahiran-kelahiran mereka selanjutnya dari pikiran itu juga. Ya, dia terlahir dengan ini saat ini pikiran. Satu yang Ya. transformasi. Juga tertib pikiran kesadaran ini misalnya mata. Iya. Selalu objeknya pada apa? Kesadaran mata. Objeknya apa? Objeknya apa? Mata. Warna, bentuk. Iya, kalau nanti dari zaman dulu sampai sekarang nanti namanya mata itu melihat objek dan itu tidak mungkin mata itu mendengar suara. Tertib. Nanti mata mendengar suara, nanti telinga melihat itu warna. Nggak mungkin ya. Tertib itu pikiran itu semua begitu, kesadaran begitu. Namanya kesadaran melihat pasti muncul dari melihat dari mata. Dari mana keluarnya? Kesadaran melihat itu pasti dari mana? Kalau kesadaran mendengar pasti dari dulu tertib itu. Nanti kalau ada yang aneh-aneh nggak tahu juga dari mana. Ya, itu tertibnya begitu. Nah, terus ada tertib kama niyama. Tertib apa nih? Perbuatan. Ya, perbuatan, tertib perbuatan. Ya, mereka yang melakukan perbuatan buruk, ya hasilnya penderitaan. Ya, mereka melakukan kama-kama buruk, hasilnya penderitaan. Kalau mereka melakukan kama-kama yang baik, hasilnya juga kebahagiaan. Nah, itu tertibnya. Gitu. Emang dan niyamanya gitu. Ya, itu tentang kama. Perbuatan baik, ya perbuatan baik, gitu ya. Akibatnya kebahagiaan. Ya, kalau perbuatan yang buruk, pasti akibatnya penderitaan. Ya. Itu udah tertib. Sesuai dengan benih yang ditanam, begitulah buah yang dipetik. Nah, itu tertib. Kama, perbuatan.
Dhamma niyama. Tertib apa nih? Kejadian. Tertib semua fenomena. Ya, Dhamma niyama ini tertib semua fenomena. Dia perpaduan dari A, B, C, D. Perpaduan A, B, C, D ini digabung jadi Dhamma niyama, perpaduan. Ya. Jadi namanya tertib ini selalu saling mengkondisikan, ya. Dia saling bekerja sama. Tertib ini nggak ada satu persatu nanti bekerja satu persatu, tidak. Hanya waktu kita mengulasnya satu persatu. Waktu bekerjanya mereka saling mengisi, saling mengisikan, tidak satu-satu bekerjanya. Ya, itu Dhamma niyama. Misalnya tentang kalau kita cerita di sini saat lahirnya Pangeran Siddhartha yang terjadi fenomena alam, ya, waktu Sang Buddha mencapai penanganan sempurna, ya, waktu wafatnya juga terjadi fenomena alam. Nah, ini tertib ini nyaman. Ya. Nah, tertib ini dalam Dhamma niyama ini mencakup yang berkondisi dan tidak berkondisi. Kalau yang ini, empat ini ceritanya berkondisi. Ya. Dhamma niyama itu tertib yang mencakup yang tidak berkondisi. Bagaimana? Ada pertanyaan? Udah bisa terima nih, nggak ada bertanya. Yang benar, kamu ini harus kritis. Tadi sudah ada. Hah? Nah, gitu loh. Kok tiba-tiba bisa timbul bencana alam? Bagaimana prosesnya? Bencana alam. Udah siapa tuh? Bagaimana prosesnya? Apa udah kita? Nah, jadi prosesnya begini. Jadi nanti jangan ini ya. Kalau seseorang ya berpikiran penuh keserakahan, ya, kalau dia serakah, ingin cepat kaya, ya, lalu perbuatannya apa? Dia melakukan perbuatan nggak? Kalau udah berpikir dia berbuat nggak? Nah, dia berbuat, dia mau potong apa? Pohon yang ada di gunung-gunung di Kalimantan, di Sumatera Barat, di mana-mana itu pada digundulin, ya kan? Kalau gunung dia serakah, dia motong hutan pada gundul, apa yang berubah? Apa? Utuh lingkungan alam berubah. Kalau alam berubah nanti apa? Fenomenanya muncul macam-macam. Bisa gempa bumi, bisa longsor, bisa badai. Kenapa? Kalau misalnya utuh berubah, kalau berubahnya gratis, di suatu tempat ada panas yang luar biasa, di suatu tempat ada yang dingin luar biasa. Terjadi apa? Aliran apa? Yang bahan ekstrim itu. Dari panas dia pergi ngalir ke mana? Kalau kecepatannya tinggi, Badai. topan. Iya, Adi apa? Topan apa? Habis anarkis berapa juta orang gitu. Bisa terjadi macam-macam. Provinsi. Ini bekerjanya tertib. Kalau ada kondisinya dia bekerja. Kalau dikondisikan dia bekerja. Tertib ini bekerja apabila ada kondisinya. Kalau tidak dikondisikan dia nggak bekerja. Misalnya, nah itu udah bisa diterima sampai batas itu. Kalau misalnya kok alam semesta ini tertib oleh terbentuk oleh kondisi-kondisi. Kalau manusia supaya lahir, bagaimana sih kondisi supaya manusia lahir? Diciptakan oleh Tuhan. Yang benar, kita cerita ada tertibnya kok sekarang. Wah, Pak Hendri benar-benar kadang-kadang suka acuh juga ya. Tapi untuk menjelaskan kalau supaya benar buktinya bahwa bukan diciptakan oleh mesin, bagaimana kita prosesnya? Tidak bijak. Terbentuk manusia. Ya, semua ada, kita tahu lima-limanya ada. Tapi prosesnya gimana? Ya, Cewek cowok. ya kan ceritanya begini. Untuk lahir keluar manusia. Nah, misalnya cerita ada anggap sedikit itu sentimen. Kalau sepasang lelaki dan perempuan jatuh cinta, itu dia manusia dari cinta dari mana? Pikiran jatuh cinta.
Ya, waktu potong dan objek cinta kasih bohongan gitu ya. Ya kan begitu ya, jatuh cintrong ceritanya kan. Nah, mereka bersepakat untuk membina keluarga. Kalau berbina keluarga pasti nanti dia tanam bibit kan? Tidak semati Benar nggak? belum mati. Nah, bibitnya ada namanya kalau lelaki apa? Kalau perempuan? Ovum. Nah, kalau terjadi perubahan ovum dan sperma pasti ada apa baru jadi Sadaran. ya, baru jadi itu. Sadaran apa? Harus ada patisantinya di pikiran ini, ada patisanti dulu ya. Ovum sperma kalau hanya bertemu itu tidak jadi apa-apa, terurai lagi. Tapi kalau ada cita patisanti yang tinggal di situ, ya, lahir di situ, baru terjadi Jiwa. kehidupan. Nah, kehidupan ini dia bisa lahir di ayah dan ibu yang seperti itu. Misalnya kayak lahir dia anak di Xiaoliong, pasti ada apanya? Karma. Namanya yang sesuai. Kalau tidak sesuai, maka lahir dia anak yang itu di kolam jembatan. Ya, dia bisa lahir ke anak yang Xiaoliong jadi miliarder ya. Ada kekuatan karma ini yang menentukan. Ya, dan karma ini dia sudah lahir di kandungan. Kalau temperatur ibunya kandungannya tidak mendukung, Mati. rontok. Harus ada ini. Kalau perpaduan ini bekerja, baru nanti berlangsung terbentuklah manusia dari lahir. Banyak faktor, tapi tertibnya ada di. Nah, hanya oleh umat ya agama tetap ya proses ini yang tertib ini disebut. Nah, itu. Bagaimana? Bisa diterima? Bagaimana? Kita juga dalam agama Buddha rasanya yang belajar di sini juga masih gitu. Tuhan yang gimana? Nah, sini deh, kita jangan cerita-cerita banyak pandangan salah yang terjadi muncul dalam pikiran seorang Buddhis. Ya, ini bukan pola pikir ya. Makanya kita cerita jadi kita ini membuka wawasan dan pola pikir. Jadi seorang Buddhis harus berpikir bagaimana. Jadi kita meluruskan pandangan seorang Buddhis. Ya, di sini membuka pola pikir. Biasanya masih terjadi ya, konsep-konsep ini masih ada terjadi pada diri kita. Sekarang misalnya contoh, ada petani A. Ya, di sini petani A, di sini ada petani B. Ya, di sini petani A menanam apa aja di sini? Menanam tomat kalau kata lebih tomat. Kalau petani B menanam apa? Mangga. Pare. Tahu pare? Tahu. Baik. Enggak benar. Tahu berarti berapa? Petani ini ya punya lahan, maksudnya di sini lahannya sama, suburnya sama, ya bertetangga. Matahari yang menyinari di sini sama. Di sini ada mengalir sungai Ciliwung, dia siramnya pakai di sini sama, pakai air Ciliwung, sama-sama menyiramnya. Pupuknya semua sama, ya. Tapi pada 3 bulan kemudian terjadi perubahan yang berbeda. Petani tomat memetik buah tomat hasilnya, ya, tomat yang manis, merah manis. Petani B menerima buah pare yang pahit, ya, pahit. Tetapi petani B ini apa? Dia ingin seperti petani A yang menerima buah tomat yang manis. Makanya dia siang malam dia di sini bakso saja. Pada suatu malam dia sekalian bawa buah, yo, apel, anggur, apa segala di sini. Dia berdoa. Hai buah pare, doakanlah kamu jadi tomat. Berdiri seperti tangan sebelah. Apa yang terjadi? Berubah kan? Kenapa begitu? Ya? Bibitnya sama. Salah apanya? Bibitnya. Nah, ini yang terjadi pada Buddhis ya. Ya, kita masih termasuk Buddhis. Ini yang terjadi pada diri kita. Begitu keadaan kepepet kita udah merasa belangsang, apa mentok sana mentok sini, kita banyak berdoa minta ini. Padahal salahnya di mana? Apa yang bekerja?
Salah apanya waktu nanamnya? Salah tanamnya di kamarnya ini tanamnya. Tertibnya memang kan apa Kita dari sana di sini mohon sana mohon sini minta ini minta itu. Padahal yang sebenarnya apa? Nanam yang buruk, ibarat petani pare nanam yang pahit. Mintanya pengen yang enak. Wah, dia udah berbahagia semua terpenuhi. Nanamnya ngerampok, menjara, ngebohong, nipu, cipuan. Ya kan? Nanti hasilnya pengen, aduh hebat turun dari apa dasi, pengen bahagia, pengen semua terpenuhi. Padahal perbuatannya apa? Nipu. Mungkin nggak dia berdoa siang malam nanti jadi itu. Ini masih terjadi pada Buddhis yang aku agama Buddha, begitu kepepet, berantakan, macam-macam deh. Padahal dia nggak koreksi diri. Mana? Bisa terima? Ini masih terjadi pada diri kita. Nanti dia mohon macam-macam segala. Ya kan? Muncul ya. Nah, hukum karma ada jangka waktu dua-duanya. Oke? Nanti akan dibahas secara detail di hukum karma. To be continued. Ya, silakan. Itu hukum tertib itu, Ya. ini bisa berlaku dua atau tiga atau harus seluruhnya selalu begitu. Setiap fenomena itu selalu lima. Atau dia bisa tiga saja. Bisa kombinasi. Bisa. Bisa kombinasi. Bisa. Tapi semuanya biasanya terkait ini. Dalam satu proses itu bisa terkait lima-limanya bisa muncul. Bisa contoh itu yang mungkin Seperti tadi lah. Tadi dalam itu bagaimana manusia bisa lahir, ya tadi bentuknya manusia, terciptaannya manusia. Itu tadi. Ya. manusia tadi kan lima-limanya. Ya. Maksudnya yang bukan lima-limanya kan? Tapi rasanya bisa lima-limanya disaling mengkondisikan. Namanya satu proses, pasti dia akan terjadi efek sampingnya akan bergerak. Tidak sama, tidak satu kejadian ini tidak ada berlangsung lagi, nggak mungkin. Ini Sebab perpaduan. ya, Jadi kesimpulannya harus lima-limanya begitu. lima-limanya bisa muncul. Jadi bukannya bisa tiga. Tidak satu-satu enggak. Soalnya kalau direntet lagi sebab akibat sebab baru lagi, mungkin itu lagi kemana nih? Yang lima-limanya muncul. Ya, nanti cerita ada sebab, nanti dia akan itu dah. Akibat. Akibat ini tidak langsung berhenti di situ, ada muncul sebab baru. Ya. Sebab baru. Sebab baru ini memiliki akibat baru lagi. Ya. Nanti terus ini muncul pasti ini semua berkaitan semua nanti kemunculannya itu. Karena kita melakukan satu sebab tidak sampai akibat itu berhenti toh, kan? Sebab muncul akibat sebab baru, muncul akibat baru, muncul sebab baru lagi terus begitu berderet. Pasti ini kena muncul semua. Kalau udah berderet begitu. Bagaimana kira-kira? Soalnya nggak mungkin kita makan langsung kenyang, udah sampai kenyang aja, nggak sampai kenyang aja kan? Nanti kita akan buang ke belakang nanti akan jadi pupuk, kalau semua itu semua pasti prosesnya ada. Ya pasti muncul di mana. Hanya ada orang tertentu, konsep tertentu, tertib ini disembah-sembah, ya. Secara umum tertib ini disembah-sembah, tapi secara Buddhis harus mengerti bahwa ini tertib, Anda tertib. Makanya tidak bisa disodok, tidak bisa digunakan muslim, ya, tidak bisa digunakan. Silakan. Pak, bagaimana kalau yang objek yang maksudnya yang benda itu dia dari alam semesta, dia cuma punya materi tapi nggak punya batin. Misalkan bulan atau matahari gitu. Ya. Berarti kan mereka harusnya nggak ada tertib pikiran, saya sama. Ya, memang. Kalau cerita manusia, tapi kalau untuk materi-materi bisa hanya itu ya silakan. Ya mungkin saya mau sedikit kasih tambahan. Ya. Jadi 5 niyama ini memang tertib di alam semesta. Jadi tadi dikatakan katanya memang kita melihat cita karma itu ada di makhluk hidup. Tapi bagaimana dengan bulan dan matahari?
Dia kan tidak punya cita, tidak punya kama. Ya, secara sempit bisa dikatakan seperti itu. Tapi bukan berarti pikiran manusia di bumi ini tidak bisa mempengaruhi matahari dan bulan. Dalam beberapa sutta Sang Buddha juga mengatakan, kalau moral manusia itu jelek, rotasi planet-planet dan bintang-bintang itu akan berubah. Nah, pengaruh perubahan rotasi ini mengakibatkan perubahan musim. Gitu. Nah, perubahan musim mengakibatkan misalnya timbul bencana atau tidak timbul bencana. Jadi 5 niyama ini sebenarnya saling berkaitan. Meskipun secara tidak langsung kita melihatnya, oh tidak terjadi. Sebetulnya itu terjadi, ada efeknya. Gitu. Jadi 5 niyama ini saling mempengaruhi. Jadi tidak ada sebetulnya di alam semesta ini yang hanya terdiri 2, 3, tidak 5 gitu. Tidak ada. Secara sempit bisa dikatakan kayak api, dia kan cuma panas, berarti cuma utu niyama doang gitu. Tapi kalau mau kita lihat api kayu, harus ada sumber dari kayunya. Kayunya sendiri jenis kayu apa? Ya kan? Nah, dia hidup. Kalau kita mau runut semua, tetap 5 niyama ini berperan gitu loh. Ya, benar kata Pak Bong, jadi 5 niyama ini semua saling berkaitan. Makanya dia disebut mutlak di alam semesta ini. Tambah sedikit ya. Jadi kita berbicara sekarang tentang alam semesta. Karena alam semesta itu berkondisi. Nah, karena alam semesta berkondisi, dia punya hukum. Bila ada kondisi, hukum ini bergerak. Bila dia tidak ada kondisi, tertibnya apa? Diam, tidak ada apa-apa. Kalau kita berbuat jahat, baru dia bergerak. Akan akibat saat itu juga sudah timbul akibatnya. Nah, ini proses dari yang dipanggil panca niyama. Nggak bisa sendiri-sendiri dia berjalan, nggak bisa. Ya, seperti dhamma niyama yang di sini dibagi 2. Ya, dhamma niyama yang Pak kita cerita di sini yang berkondisi. Apa dhamma niyama yang tidak berkondisi? Misalnya ini banak di luar dari ini. Ya, tapi kita sekarang Pak Bong sedang menerangkan tentang yang berkondisi. Namanya kita berkondisi, seluruh semesta ini, hukum ini berlaku. Kalau ada apa-apa, kalau paham lain yang Pak Bong katakan, dia minta sama Tuhan. Tuhan jangan hujan, Tuhan jangan gempa, ada ya? Tuhan jangan sakit. Tapi kalau berkondisi, sakit itu perbuatan kita apa? Apa Tuhan yang ngatur kalau kita secara dhamma? Kan kita kan? Nah itu. Jadi sebenarnya di sini mau diarahkan kita supaya menyesuaikan diri kita dengan hukum-hukum ini. Bila terjadi, kita sudah bisa menganalisanya. Oh ini prosesnya, itu. Wah dia dengan senang ada apa? Dengan sukacita kita menyambut kelahiran yang Tuhan berikan seorang bayi misalnya. Kalau kita seorang yang dhamma ya bayi yang memang yang kondisi itu bukan Tuhan yang ciptakan. Coba salah satu untuk terjadinya bayi kagak ada, ya, dia kagak jadi bayi. Ya, jangan banyak-banyak orang tuanya, barmuder apa ya, kandungannya dingin dia gugur. Nah itu jadi semua ini satu perpaduan hukumnya kalau kita mengerti. Oh ini prosesnya begitu. Ya kalau terjadi gempa bumi, terjadi misalnya tsunami atau terjadi apa sesuatu di semesta kita ini, kita bisa melihat melalui proses kelima niyama ini. Jadi niyama itu tertibnya gitu, ya. Dia tertib loh, kagak dikasih lebih, kagak dikasih kurang, sesuai dengan tertibnya. Itu kira-kira yang kau mau katakan. Ya. Yang bertanya tadi bukan seperti yang tadi bukan bertanya tadi kalau saya nggak salah nangkap bahwa kita kan tadi jelasin nama rupa dan materi saja. Nah ini pancaniyama ini berlaku untuk nama rupa atau juga berlaku untuk materi saja, bisa bulan, matahari itu apakah mengalami pancaniyama ini? Ada, pasti. Dia bisa jadi bulan kan harus ada faktor-faktor itunya, bibitnya. Kalau kita cerita bibitnya harus ada tanah, ada apa materi-materi. Mahabhuta 4-nya harus ada itu. Dan bulan itu harus ada Mahabhuta Tapi 4. di dalam bija juga
ada. Bija itu kan materi, materi ada mahabuta 4-nya. Pasti faktor-faktor pembentuknya mahabuta 4 ini membentuk ini. Ya, salah satunya ini ya pasti mengikut. Tapi materi ini juga cita yang ada kamanya kan. Ya, tadi seperti Pak Triawan tadi yang bisa mengkondisikan gitu. Tapi pelanggan bumi ini umurnya bisa panjang atau pendek, mengaruh dari pikiran manusia. Tertib yang di ini banjir itu sebenarnya banjir itu bukan batin, ya badai itu bukan batin, ya kan? Banjir, badai memang batin, siapa yang dulu? Tapi pengaruh dari pikiran manusia. Karena pikiran manusia serakah, perbuatannya menebang pohon seenaknya, menghancur itu merusak alam. Dia saling mengkondisikan. Nah, mereka berkaitan, tertib ini bekerja berkaitan. Ya, mungkin saya bantu ya, Pak. Ya. Jadi kalau dipertanyakan apakah hukum tertib ini saling berkaitan, ya. Apakah apa dalam satu fenomena itu ada tidak hukum ini keberadaannya? Nah, itu pertanyaannya yang tadi kan. Nah, apakah di dalam batin dan jasmani ini ada tidak 5 hukum ini? Ya, ada. Tapi kalau di dalam bulan, matahari, apakah 5 hukum ini ada? Itu kan pertanyaannya. Nah, jadi dalam pertanyaan konteks dikatakan apakah 5 hukum ini saling bekerja sama, bisa saling bekerja sama? Ya. Tapi tentang keadaannya, keberadaannya, untuk makhluk hidup pancanyamanya ada. Tapi untuk materi ada hukum cita nyama nggak? Nah, ada hukum kama nyama nggak? Bulan bikin kama nggak? Matahari? Nah, ada bijanya nggak bulan? Benihnya? Nah, ya, jadi tidak seluruhnya, ya, tidak seluruhnya 5 niyama ini ada, gitu. Tapi papan tulis ini berhubungan nggak dengan 5 niyama? Berhubungan, karena ke papan tulis ini nggak ada yang membuatnya, citanya, ada yang ngopi, ada sebungkus nasi, ya. Terus ada benihnya dari pohon, ada utuhnya, matahari, temperatur, ada hujan. Ya. Nah, jadi keberadaan, tapi keberadaan di papan tulis ini berapa niyama? Utuh ada nggak? Bijak? Cita nyamannya ada nggak? Yang benar. Kondisinya ya. Ada nggak di saat itu cita nyama? Yang benar. Kalau nggak dia bisa berbuat nih. Makhluk bukan? Cita nyama terkenanya pada siapa? Makhluk apa materi? Kama terkenanya pada makhluk apa materi? Nah, berarti ada nggak cita nyama di situ? Tidak. Nah, tapi kalau ditanya ada nggak hubungannya dengan 5 niyama? Pertanyaannya gitu kan? Gitu, saya ingin tegaskan. Jadi pertanyaannya ini yang harus diperhatikan. Apakah papan tulis ini berhubungan dengan 5 niyama ini enggak? Iya. Tapi dalam papan tulis ini ada 5 niyama enggak? Tidak. Belum pasti ya. Ya, dia tidak mempunyai tidak berpikir untuk melakukan sesuatu, tapi kita yang berpikir untuk membuat sesuatu ada. Nah, itu hubungan, kondisi, mengkondisikan, saling mengkondisikan. Kalau kita itu, tapi apa ada di situnya? Yang pertanyaan tadi sudah ada itu, apakah bulan matahari ini ada 5 nyama? Nah, ya, berarti kama nyama nggak ada, cita nyama Tidak ada. Kama cita hanya untuk makhluk. Ya, tapi makhluk itu sendiri membuat pokok papan tulis itu ada hubungan dengan kama cita si pembuat. Ya, gitu. Tapi kalau ditanya rotasi matahari, ada peranan cita nyama nggak?
Ada ya. Rotasi matahari, beredarnya bulan, itu ada hubungan dengan cita nyama dan kama nyama. Tetap ya. Pak Bok, Ya. saya ingin bertanya, berarti kita umat Buddhis tidak boleh percaya dengan adanya mujizat. Dengan kata lain, adanya mujizat karena tidak mengetahui adanya pancaniyama ini. Ya, salah satunya. Dan memang tidak seharusnya seorang Buddhis yang betul-betul tidak ada mujizat. Semua terjadi misalnya tiba-tiba misalnya ada seorang punya kemampuan mengangkat sesuatu, itu bukan mujizat. Ya, karena cita hanya cita kekuatan Hasil latihan. Jadi nggak ada mujizat dalam agama Buddha. Nah, Sekarang kita perkara yang ketiga ya, kosmologi. Ya. Jadi di alam semesta ini ada kosmologinya ya. Jadi sistem tata surya. Ya. Tulanika. Lokadatu. Lokadatu pakai H ya. Rosway. Maijima. Tika. Lokadatu. Terus Yasei Mahasasi. Lokadatu. Culanika Lokadatu ini apa? Ya di sini dalam Anitara Nikaya Ikan Pata Anandawata bagian Habibu ya diceritakan tentang Culanika Lokadatu, Majima Nika Lokadatu dan Tata surya kecil. Ini ada cerita sedikit ya. Jadi begini. Ananda bertanya kepada Sang Buddha. Ya, zaman dulu ada ada namanya sama Buddha Sikhi, ya, Sikhi. Ada muridnya bernama Abibu, ya, ya. idol kan Abibu ini pakai double A ya. Abibu. Jadi dulu ada seorang sama Buddha yang bernama Sikhi, mempunyai murid Abibu. Ananda bertanya kepada Sang Buddha Gautama. Ya, ceritanya begitu. Ananda bertanya kepada Sang Buddha Gautama. Bante, zaman dulu murid sama Sang Buddha Sikhi yang bernama Abibu, kalau bicara tuh bisa bicara antar tata surya. Kok bisa begitu? Apakah Sang Buddha bisa gitu? Pertanyaan begitu, kira-kira intinya begitu. Makanya Sang Buddha bercerita tentang Culanika. Jadi ada kelompok tata surya kecil gitu ya. Tata surya kecil. Tata surya kecil itu, nah, satu matahari ya, dengan planet-planet yang di sini ada berapa nih matahari kita? 12. 12 ya, banyak pokoknya ya. Di sini kita bumi gitu ya. Nah, kelompok-kelompok ini ada yang masih itu yang pengikut terakhir apa hadis berapa saya lupa dah. Ada hadis baru yang cerita ini. Nah, setiap matahari dengan kelompok-kelompok pengikutnya ini disebut satu tata surya kecil. Ya. Nanti di sini tata surya kecil ini masih banyak lagi, ya, kelompok-kelompoknya gitu. Itu ceritanya. Nah, murid Sang Buddha Sikhi ini bernama Abibu ini kalau bicara dari sini bisa sampai ke sini, gitu. Bisa diterima. Kalau kita sekarang gimana? Internet baru sampai mana? Putus ya.
Berarti masih di sekitar sini aja kan? Di bumi kita aja kan, nggak sini kan? Bilang udah bisa ya? Belum ada cerita ke tata surya lain kan? Kalau jarak dari sini bintang terdekat berapa? Bintang di langit itu ya adalah matahari. Bisa bilang bintang-bintang di langit itu ada matahari.